Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Di sini kita akan membahas sedikit yaitu materi yang ada di subtema 2, tema 3 kelas 5. Baik, silahkan dipersiapkan. Yang pertama adalah pola lantai tari kreasi daerah. Apakah kalian masih ingat dengan pola lantai? Jadi di tema yang lalu kita sudah pernah belajar apa itu pola lantai ya. Jadi pola lantai itu adalah garis yang dilewati penari saat melakukan gerak tari. Nah, tari kreasi daerah tunggal itu artinya adalah diperagakan oleh satu orang. Kalau mungkin ada beberapa tarian yang kelompok, tari tunggal itu juga ada, jadi hanya diperagakan oleh satu orang. Oleh karena itu, penari harus menguasai gerak termasuk pola lantai. Baik, beberapa jenis pola lantai kreasi daerah tunggal yaitu diantaranya yang pertama ada pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal itu penari melangkah membentuk garis lurus dari belakang ke depan atau sebaliknya dari depan ke belakang. Yang kedua, pola lantai horizontal itu adalah penari melangkah menyamping ke arah kanan ataupun kiri. Selanjutnya, pola lantai zigzag itu adalah melangkah secara berbelok-belok. Terus pola lantai diagonal artinya menyudut, bisa serong ke kanan ataupun serong ke kiri. Nah, selanjutnya ada pola lantai garis lengkung, artinya para penari membentuk garis lengkung, dan pola lantai lingkaran artinya para penari melangkah membentuk garis lengkung sehingga menjadi lingkaran. Baik, nah tadi kita sudah membicarakan tentang pola lantai. Jadi di Indonesia itu banyak keberagaman yang ada ya. Contohnya adalah keberagaman tari. Bisa kalian lihat di sini ya. Ini banyak macam-macam tari yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana kita menyikapi kebersamaan? Nah, seharusnya di dalam keberagaman itu kita harus mementingkan kerja sama ya. Pentingnya bekerja sama di dalam keberagaman. Nah, anak-anak, pada dasarnya kita itu sebagai manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial atau homo socius, yang artinya kita tidak dapat hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Nah, bekerja sama itu merupakan salah satu usaha untuk meraih sesuatu sebagai tujuan bersama ya. Nah, apa saja sih manfaat bekerja sama? Yang pertama adalah tentunya pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Pekerjaan pasti akan lebih cepat selesai. Misalnya anak-anak mengangkat 3 karung beras ya. Ketika diangkat sendiri pasti akan lebih lama dan juga lebih berat. Tapi ketika bersama-sama, misal dibantu teman atau saudara, itu pasti akan lebih ringan. Selanjutnya, meningkatkan kerukunan antar individu. Orang yang bekerja sama tidak mungkin akan bertikai atau berantem ya, pasti akan ada kerukunan. Memperkaya khasanah budaya nasional dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kerjasama itu bisa dilakukan dimanapun. Nah, yang pertama contohnya di lingkungan rumah yang biasa anak-anak kerjakan dengan orang tua ya, misalnya membersihkan rumah, membantu ibu menjaga adik, membantu ayah, membersihkan kendaraan. Ini adalah contoh sedikit yang bentuk kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Masih ada banyak lagi. Baik, kerjasama di lingkungan sekolah, misalnya melaksanakan piket. Kalau yang melaksanakan piket hanya satu orang, pasti kelasnya kurang bersih. Jadi kalau sudah dijadwal piket, ya harus mengerjakan semua. Berdiskusi dengan teman, ketika diberi tugas oleh guru harus berdiskusi itu juga termasuk kerja sama. Bekerja sama menyiapkan peralatan olahraga misalnya, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya kerjasama di lingkungan masyarakat, melaksanakan kerja bakti bisa dilakukan oleh siapa saja. Anak-anak juga bisa melakukan hal tersebut. Melaksanakan tugas ronda malam mungkin dilakukan oleh ayahmu atau kakakmu yang laki-laki ya biasanya. Menolong tetangga yang terkena musibah. Ketika kita mengetahui tetangga yang terkena musibah, sebaiknya kita harus menolong, membersihkan selokan. Nah, anak-anak,
Selanjutnya, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan budaya itu ada beberapa. Kita akan bahas di sini. Kebudayaan Indonesia itu sangat beragam tadi ya, termasuk tarian tadi. Keanekaragaman tersebut merupakan keunggulan atau kekayaan bangsa Indonesia. Coba kalau bangsa Indonesia itu budayanya hanya satu saja, pasti Indonesia tidak akan kaya dengan keanekaragaman. Nah, dalam hubungannya dengan interaksi sosial, karena kita manusia sebagai manusia sosial, kebudayaan itu mengatur agar manusia mengerti satu sama lain. Jadi kita mengerti bahwa misal budaya kita dengan budaya tetangga kita misalnya berbeda begitu ya, karena dia berasal dari daerah lain, kita harus saling mengerti. Kebudayaan mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku baik agar apa? Agar kehidupan di masyarakat itu tetap harmonis. Nah, kebudayaan itu perlu dikembangkan melalui pembangunan budaya. Apa saja itu? Jadi ada beberapa aktivitas yang mencerminkan pembangunan budaya, diantaranya adalah melestarikan dan menghargai budaya lokal ya. Jadi kita itu kan punya kesenian daerah atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berbau budaya lokal itu harus dilestarikan. Nah, yang selanjutnya mengikuti kegiatan budaya, misalnya mengikuti festival kebudayaan itu sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia. Bergabung dengan komunitas budaya, ini juga salah satu cara. Karena apa? Ketika kita bergabung dengan komunitas budaya, kita akan kenal dengan banyak orang. Kita akan bisa mempererat persaudaraan, juga bisa lebih kompak untuk melestarikan budaya. Nah, baik, selanjutnya anak-anak, silahkan di sini ada iklan. Iklan ini adalah tentang keberagaman budaya bangsa. Karena keberagaman Indonesia itu sangat beragam. Mungkin saja ketika ada acara atau ada sesuatu itu dibuat sebagai iklan. Nah, pada pembelajaran ini kita akan menentukan kata kunci dan juga judul dalam iklan keberagaman budaya Indonesia. Nah, coba dilihat ya, ini ada iklan pertama, ini ada iklan kedua, ini ya, iklan ketiga. Nah, nanti tugasnya anak-anak adalah dari ketiga iklan tadi, amati ketiga iklan tersebut, selanjutnya tuliskan judul dan kata kunci. Nah, ditulisnya adalah nanti di dalam buku tulis dalam sebuah tabel seperti ini ya. Iklan 1 judulnya apa, kata kuncinya apa, seterusnya sampai ke iklan 3. Paham ya? Nah, nanti ketika Bu Guru, Pak Guru akan share tugasnya, nanti juga akan di-share iklannya ya. Jadi saya ulangi, iklan 1, iklan 2, iklan 3, nanti silakan dipahami dulu. Atau bisa juga ini videonya diputar ulang, terus nanti di stop atau di pause sementara. Nah, untuk melihat iklannya. Paham ya? Begitu evaluasinya. Semoga anak-anak bisa mengerti. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu berdoa supaya kembali seperti semula. Begitu kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.